you doing today? Hope you guys are doing well. Aku Ani. Aku di sini mau berbagi pengalaman aku waktu aku ngelamar jadi pramugari di perusahaan di mana aku bekerja ini, which is Middle East Airlines. Ini nih pengalaman aku waktu ngelamar di 2015. Based on my experience ya, soalnya nggak semua pengalaman itu sama kan, nggak semua rekrutmen pramugari itu tahapan-tahapannya sama, terus pertanyaan-pertanyaannya sama, nggak semuanya kan. Jadi aku cuman mau berbagi apa yang mereka tanyakan ke aku, apa aja tahapan-tahapan yang aku lalui waktu itu, oke? And ini nggak bakal sama untuk ke rekrutmen selanjutnya, maybe it will change, right? So let's get started. Pertama, sebelumnya aku baca di link gitu kalau perusahaan tersebut lagi mau nge-hire orang Indonesia buat jadi pramugari mereka kan. Mereka tuh kayak ngebuka open recruitment gitu loh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu. Jadi kamu tuh bisa milih kamu mau datang tanggal berapa, jam berapa gitu. It's up to you, like whenever you're free. Terus waktu itu aku milih tanggal 18 April 2015. Aku pilih yang jam 10 pagi. And then aku kesana kan, terus habis itu nyampe di sana disuruh tanda tangan gitu, disuruh list gitu, and then diukur berat tinggi badan sama arm reach, which is kamu harus reach 212 cm kayak gini. And then aku lulus di tahap yang itu, aku ideal, aku bisa nge-reach ini, and then aku disuruh nunggu untuk next stepnya itu kayak short interview gitu sambil ngasih CV yang kita bawa tadi. Terus ntar bakal dipanggil buat interviewnya gitu. Terus habis itu 5 menit kemudian aku dipanggil, aku disuruh masuk ke dalam ruangan buat interview. And then knock the door, terus aku dipersilakan masuk, terus aku bilang good morning gitu kan. Terus habis itu aku duduk seperti kita lagi interview gitulah. And then dia minta CV aku, terus aku kasih CV aku, terus dia sambil ngebaca-baca CV aku, terus aku masih yang kayak duduk begini nungguin si interviewernya nanyain aku kan. Dan dia bilang kayak gini, okay, Supriyani, tell me about yourself, digituin kan. Terus habis itu ya udah aku yang memperkenalkan diri aku dari nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir apa, terus pekerjaan kita saat ini apa, kalau lagi kerja di mana, terus kalau lagi nggak bekerja apa kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan kayak gitu loh. Terus habis itu tinggal di mana, terus background keluarganya berapa, punya sibling berapa, terus pernah kerja di maskapai nggak sebelumnya, kalau pernah ceritain sedikit pengalaman pas kamu kerja di maskapai tersebut kayak gitu-gitulah kan. Terus habis itu habis itu aku udah ceritain, kebetulan waktu itu aku ex-crew, aku pernah kerja di salah satu maskapai 1 tahun. So aku bilang ke mereka pekerjaan terakhir aku kerja di Yemen Airlines, aku gituin nama mereka. Terus 1 tahun, terus pengalaman sama aku kerja di sana kayak gini. Terus habis itu udah dia tertarik gitu kan, dia kayak ngasih aku pertanyaan lagi tentang airlines gitu. Gimana kamu nanganin kalau ada penumpang yang rese, ada penumpang yang enggak susah diatur pas boarding kayak gitu-gitulah kan. Terus ya udah aku jawab sebisa aku mungkin. Dan habis itu dia bilang, okay Supriyani, I want you to walk 2 times, like 2 rounds from here to here. Dan gitu kan. Terus habis itu aku jalan lah kan, jalannya biasa aja ya coy, jangan kayak model. Terus aku jalan kan, terus habis itu sambil senyum juga, jangan lupa senyum, pokoknya senyum. Terus aku jalan 2 kali, terus dia ngeliatin aku, terus habis itu aku disuruh duduk lagi. Terus dia bilang kayak gini, overall you are good, digituin, and I like your hair bun, digituin. Waktu itu aku lagi pakai donat gitu ya kan. Terus dia bilang, nanti kita bakal umumin ke kamu, bakal telepon atau nge-email kamu untuk lulus atau enggaknya, digituin kan. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan, digituin kan. Terus aku bilang, enggak ada, thank you for your time, thank you for having me, aku gituin kan.
Terus habis itu udah aku pulang, aku keluar. Terus habis itu malamnya aku ditelepon, ada nomor baru masuk, yang sedih. Terus habis itu waktu itu aku lagi di jalan banget, aku kayak lagi mau perjalanan pulang ke rumah, kayaknya kayak lagi mau perjalanan pulang ke rumah gitu kan. Terus ada telepon, terus habis itu aku lihat nomor baru, aku angkat, halo ya. Terus dia bilang, Supriyani, iya. Ini dia nyebutin nama dia, dari ini tadi, saya mau ngasih tahu kalau kamu lulus di tahap yang pertama untuk seleksi flight attendant, digituin kan. Terus aku yang kayak, hah, really gitu, makasih mbak, aku gituin, makasih mbak. Terus aku yang kayak, oh my god, masih shock gitu ya sih. And then terus dia bilang, ya congratulations, digituin. Nanti untuk step berikutnya kita bakal email, kita bakal ngasih tahu kelanjutan berikutnya, digituin. Congratulations, oh my god, gitu kayak no words could describe lah. Dan 1 minggu kemudian aku dapat email untuk persiapan tes English, gitu kan. Oh ya guys, waktu 2015, waktu aku ngelamar di sini tuh, ini nih prosesnya kayak lambat sedikit gitu loh, kayak it took so much time that time. Waktu itu kayak habis tahap pertama diumumin, terus seminggu kemudian baru ada tahap keduanya, terus habis itu 2 minggu kemudian baru ada tahap ketiganya gitu loh. Somehow in other airlines mereka tuh kayak step to step itu kayak lanjut everyday gitu kan. Nah waktu itu aku tuh kayak lama banget gitu loh, kayak kayak takut iya, nervous iya, keterima nggak sih ini gitu kan, nunggunya lama banget gitu. And then aku dikirimin email buat English test itu, di situ udah ada waktu, tanggal, jam, terus business attire-nya gimana, terus udah. Dan aku persiapin diri aku belajar lagi, say. Aku udah lama banget gak belajar, aku belajar lagi. And then aku juga nggak tahu mau belajar apa, ngerti nggak sih? Terus soalnya kan itu ada 50 soal, aku mau belajar dari pelajaran waktu SD sampai SMA juga itu belum tentu masuk kan. Jadi aku nggak ngerti mau belajar apa, aku cuma baca doang, aku buka YouTube gitu-gitulah. And then tibalah saatnya buat English test ini ya kan. Terus aku pergi ke tempat itu, terus aku lihat udah banyak banget tuh peserta yang mau ikut English test juga. And then dibagiin dah tuh kertas, kita duduk, terus dibagiin kertasnya kan, terus soalnya ada 50 gitu. Terus habis itu soal itu tuh kertasnya tuh kayak masih ditutup gitu. Terus nanti itu tuh kita belum bisa buka sebelum ada pengumuman dari mereka. Nanti kalau dia bilang mulai, dan kita buka, terus waktunya kayak dikasih 2 jam gitu, kayaknya 2 jam or 1 jam setengah gitu, I'm not really sure, but nggak bisa nyontek, oke? Nanti kalau nyontek ketahuan, tereliminasi langsung, bye. Then after that mereka bilang ke kita nanti untuk hasil dari English test tersebut bakal di email ke kita, lulus apa enggaknya ya kan. Dan mereka nggak mention itu bakal berapa lama ngumuminnya, kayak it will take 1 week, 2 week, 1 month. Mereka nggak bilang kayak gitu, kita cuma disuruh nunggu aja and check your email gitu. And then udah 2 minggu kemudian deh, kayaknya 2 minggu kemudian aku dapat email kalau aku lulus English test tersebut. Oh god, finally. Kayaknya dari sejauh ini, dari beberapa tahap yang aku lalui itu, yang kayaknya yang paling nervous ini di tahap yang ini deh, yang English test tersebut. Karena itu kan tertulis dan kayak mereka itu punya skor sendiri gitu loh, kayak 80% atau 85% harus benar kayak gitu kan. Nah itu tuh aduh. Tapi thank God aku udah lulus sampai tahap itu. And then mereka bilang ke kita nanti bakal ada final interview dari perusahaan tersebut. Mereka bakal datang dari negaranya buat nge-interview kita. Jadi untuk tes terakhir itu bakal dinilai sama pihak dari perusahaan tersebut. Mereka bakal datang dari negaranya buat nge-interview kita, buat ngelihat kita pantas nggak, cocok nggak ini cewek buat dijadiin pramugari kita gitu. Dan waktu itu aku kebagian yang
ini kan banyak banget pesertanya ya, soalnya kan mereka open recruitment itu 1 bulan kan, jadi banyak banget yang ngelamar gitu loh. Nah aku kebagian yang jam 7 pagi, aku lupa tanggal sama bulannya itu aku lupa banget, tapi aku kebagian yang jam 7 pagi itu di Shangri-La Hotel. And then sehari sebelum itu aku udah galau banget, aku nggak bisa tidur, aku nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Terus ya di otak aku tuh yang kayak aduh besok mereka nanya apa ya, oh my god gitu. Terus aku yang buka-buka YouTube, nonton pengalaman orang yang udah interview buat jadi pramugari kayak gitu kan, terus baca-baca. Terus habis itu aku kayak usahain tidur gitulah biar besokannya kayak fresh gitu kan, nggak kayak zombie. And then besokannya aku bangun pagi banget jam 4. Aku bangun pagi banget jam 4. Aku prepare, aku makan, aku dandan, aku pakai baju yang terbaik. Dan aku berangkat, aku nyampe di sana kayak setengah jam sebelum waktu yang ditentukan. Kan aku mulainya jam 7, aku nyampe sana setengah 7 kayaknya deh. And then aku ngeliat orang-orang udah banyak banget, cantik-cantik banget lagi ya kan. Terus aku duduk di sana sambil nunggu sampai mereka manggil kita ke dalam ruangan. Dan kita udah duduk semua di sana. Terus udah kan ada ruangan gitu kan, terus kayak aula gitu, udah duduk di sana. Terus yang interviewnya datang ke kita kayak ngasih pembukaan gitulah, congratulations kalian udah sampai ke tahap ini kayak gitu kan. And then di sini kita bakal ngukur berat dan tinggi badan lagi sama arm reach digituin kan. And then kita bakal bagiin kalian semua ini di kayak, kita kan waktu itu ada kayak 50 orang. Nah ini dibagi kayak 10 kelompok, per kelompok 5 orang gitu kan. Kita bakal bagiin kalian menjadi 10 kelompok, per kelompoknya 5 orang. Ntar saya pilih yang mana-mananya gitu kan. And then aku masuk kelompok 3. Jadi kelompok 1-2 masuk ke dalam buat di tes berat tinggi badannya sama arm reach sama dan lain-lain lah. Dan tibalah giliran aku masuk ke dalam kelompok ketiga. And then aku disuruh ngukur berat tinggi badan sama arm reach. Terus aku ideal, terus disuruh berdiri, disuruh jalan, terus jalan lagi kan. And then dicek mukanya gini, ada jerawat, ada bekas luka, ada kayak scars, tanda lahir apa segala macam kayak yang menonjol banget gitu kan. Terus sampai dicek-cek begini. Waktu itu aku lagi ada jerawat, aku waktu itu lagi mens, jadi lagi ada jerawat kan, gede banget lagi. Itu udah aku tutupin pakai foundation sebisa mungkin, tapi masih kelihatan gitu loh. Terus dia nanya ke aku, ini kenapa digituin. Terus aku bilang ya aku lagi halangan, aku gitu nama dia. Nah tapi nanti bakal hilang kok kalau udah selesai, aku gitu nama dia. And then teman-teman yang lainnya juga diperiksa yang sama gitu. Terus habis itu kita disuruh keluar nunggu. Nanti yang lulus namanya bakal dipanggil gitu kan. Yang nggak dipanggil berarti nggak lulus, udah bisa pulang gitu. Ini nih saat-saat yang menegangkan coy. Pas udah disuruh duduk begitu nunggu, terus nanti namanya bakal dipanggil. Ini saat-saat menegangkan. Yang bisa lo lakukan saat itu adalah hanya berdoa, meminta kepada Tuhan kalau ini emang rezeki, kalau Tuhan emang berkehendak aku bekerja di sini, pasti aku diterima. Aku cuma bisa berdoa, berserah, berharap. And then mereka keluar, mereka manggil nama-nama yang lulus, okay? Guess what? Nama aku dipanggil, aku lulus kan? Sama aku dipanggil, aku lulus, aku yang kayak oh god, aku senang banget gitu loh. Nah habis itu si recruiternya bilang kita habis ini bakal ngadain interview, like totally interview, final interview. Bakal ada 4 orang di dalam yang nge-interview kita, 2 cowok, 2 cewek. Terus yang dipanggil ke dalam bakal satu-satu gitu, nggak kelompok lagi, okay? Nanti namanya yang dipanggil masuk ke dalam gitu. And then
kita nunggu semuanya segala macam, nunggu. Terus habis itu tibalah giliran nama aku dipanggil, oke? Supriyani Situmorang. And then aku masuk ke dalam, aku ketuk dulu ya kan. Aku masuk ke dalam, aku dipersilakan masuk, aku duduk. Oh ya, sebelum duduk aku kaget gitu loh ngelihat, oh god, 4 orang, real ini 4 orang gitu kan. Terus orang Arab. Terus aduh gak ngerti lagi kan. Terus habis itu mereka ngelihat aku, terus aku yang udah nervous banget gitu, tapi aku usahain banget untuk senyum banget gitu kan, buat ngehilangin nervous aku. Terus di depan aku itu ada kaca gitu loh, kayak mereka kalau aku duduk, aku tuh facing kaca gitu loh, kaca gede banget. Jadi aku kalau lagi ngobrol kayak gini, aku bisa ngaca diri aku kayak gitu kan. Dan itu bikin aku nervous banget, sebanget-bangetnya, karena aku ngeliat diri aku di kaca itu. And then mereka udah tahu kan, sebelumnya aku tuh ex-crew, karena mereka udah pegang CV aku kan. Terus mereka yang langsung bilang kayak gini, so you work with Yemen Airlines before, digituin nama aku kan. Yes, aku gitu ya. Terus habis itu dia bilang, tell me about your experience there, begitu. Terus habis itu aku ceritain lah pengalaman terbang aku selama 1 tahun di Yemen Airlines. Terus mereka kayak tertarik gitu ngedengarnya. Terus habis itu mereka nanyain seputaran tentang diri aku kan, pengalaman pribadi sama keluarga kayak gimana. Percayalah, ini pertanyaan umum banget. Ini bukan pertanyaan ilmiah yang kamu harus buka Google buat nyari jawaban apa segala macam. Ini pertanyaan umum dan semuanya bakal bisa jawab ini on the spot, pasti bakal bisa, oke? Nggak ada pertanyaan yang aneh-aneh, nggak ada yang pertanyaan berapa jumlah pesawat, berapa apa nama-nama bandara, CEO-nya siapa, nggak ada yang pertanyaan begini. Ini pertanyaan umum banget. Terus mereka kayak ngasih tahu kamu nanti tinggal dan kerja di sana dengan berbagai culture, dengan orang-orang yang berbeda apa segala macam. Kamu ready nggak kalau di relocate ke sana, tinggal di sana, yang kamu kan udah lama banget tinggal di Indonesia apa segala macam gitu kan. Pokoknya mereka kayak lebih nanya ke willingness kita gitu loh, kita ready nggak buat kerja sama mereka, sama tekanan-tekanan kerja kayak gini, ntar ready nggak gitu. Terus sebisa mungkin aku jawab dengan sebaik-baiknya, aku bilang ready karena I need this job, right? Aku tuh ngelamar ke sini karena aku ready for everything gitu. And then mereka nyuruh aku jalan muter 2 kali gitu di depan mereka. Terus aku jalan, aku muter 2 kali, terus aku diliatin, terus aku ditanya lagi, ada penumpang yang gak bisa diatur pas boarding atau pas di plane, pas mau landing gitu, kamu sebagai pramugari ngapain gitu. Nah terus aku bilang sama mereka, aku bakal ngomong nicely ke penumpang itu untuk tetap follow aturan yang kita buat gitu kan. Nah kalau dia tetap ngotot nggak mau, aku bakal bilang ke purser or supervisor gitu, nanti mereka yang taking another step for that gitu. Pokoknya sebisa mungkin kamu jangan langsung kasih ke supervisor atau purser apa segala macam buat setiap ada problem gitu. Kamu harus trying you solve that problem first and then you give it to someone else gitu. Jangan langsung kayak giving it all to them like you are not into it. Kamu harus yang kayak you do your best first. Nah habis itu mereka yang kayak itu tuh, waktu tuh aku final interviewnya lama banget loh, di dalam kayak 30 menit apa gitu ya. Udah semuanya udah ditanyain dari pertanyaan umum sampai ke pengalaman kerja sebelumnya. Terus sama aku dikasih buku, aku dikasih announcements gitu buat aku baca. Aku disuruh baca announcements, aku disuruh berdiri buat sambil baca gitu. Mereka mau ngeliat cara baca announcements aku gimana gitu kan. And then aku baca tuh announcements, habis itu aku dipersilakan duduk lagi.
Dan mereka bilang, oke, Supriyani, thank you for your time, digituin. Nanti bakal kita umumin kamu lulus apa enggaknya, bakal ditelepon paling lama besok gitu kan. And then aku yang bilang, oke, makasih untuk waktunya, makasih for having me, aku gituin. Dan keluar. And ini saat menegangkan nih, saat nunggu hasil interview buat diumumin, oke? And then malamnya aku lagi perjalanan pulang ke rumah, aku ditelepon, HP aku bunyi, terus aku angkat, terus aku ditelepon, dia bilang, Supriyani, congratulations, kamu lulus, digituin, kamu lulus final interviewnya. The day after kita bakal ngadain meeting, briefing gitu, untuk kayak tahapan-tahapan apa yang harus disiapkan setelah ini, terus untuk step selanjutnya apa, terus untuk pengenalan kontrak kerja segala macam itu bakal di share semuanya nanti pas di briefing tersebut gitu. Dia ngasih tahu tempatnya di mana, jamnya segala macam tuh. Terus aku yang kayak makasih Mbak gitu. Then was the most happiest time pas ditelepon gitu lulus, oh god. And then the day after kita briefing gitu kan, dia ngasih tahu kayak ngasih video gitu apartemennya kayak gimana, terus kerjanya gimana, perusahaannya kayak apa, gajinya, negara kita bakal tinggal itu kayak gimananya, peraturan-peraturan yang ada di sana kayak gitu kan. Terus habis itu mereka ngasih jadwal buat medical check up. Jadi di perusahaan aku ini medical check up-nya yang terakhir. Biasanya kalau in another airlines sebelum final interview itu harusnya medical check up kan, tapi kalau di perusahaan ini medical check up-nya yang terakhir. Nah, kita dikasih waktu, tanggal segala macam sama rumah sakit buat kita medical check up kan. Terus kita besokannya medical check up seharian tuh, dari pagi sampai sore. Yang dicek itu di tes mata, tes telinga, terus paru-paru, tulang belakang kayak gitu kan, dan lain-lain. I don't really remember all, tapi waktu itu tuh lama banget prosesnya, dari pagi sampai sore baru selesai semuanya dari rumah sakit. And then hasilnya itu it took so much time. 1 bulan kemudian baru diumumin siapa yang lulus medical check up, siapa yang gak lulus medical check up gitu. And then aku dapat email aku lulus medical check up. Oh god, ini nih tahap-tahap. Kalau sampai nggak lulus, aduh nggak tahu lagi mau bilang apa, soalnya kita kan udah ngelewatin berbagai tahap segala macam. Kalau sampai nggak lulus di medical check up yang cuma tinggal 1 lagi, itu terparah sih. And then lulus medical check up, terus kita dikirimin email gitu untuk persiapan pengurusan visa dan lain-lain. And then ngurus visa, prepare semua things buat berangkat segala macam. And then berangkat. So far so good sih. Aku udah kerja 4,5 tahun di perusahaan ini, dan I love it so much. I am enjoying it. I love the destination, I love the company. Krunya baik-baik banget semuanya. Terus gajinya oke banget. And for you guys who wanna be a flight attendant, buat kalian yang mau jadi pramugari, mau pramugari di maskapai apapun itu, keep going, never give up, and trust yourself, be confident, and do all your best, and God will do the rest. Just trust yourself. Like, banyak nonton YouTube gitu, pengalaman orang interview, tahap-tahap interview segala macam, belajar,
Yeah, if it is meant to be, it will be. Kalau kamu emang rezekinya di airlines, kamu bakal terbang one day. Trust me, you will fly. Pernah takut bermimpi? Jangan pernah takut untuk memulai. Percayalah, aku pun udah gagal berkali-kali di perusahaan-perusahaan sebelumnya. Aku udah ngelamar ke perusahaan-perusahaan, udah berapa perusahaan, aku gagal, dan aku rezekinya di sini, aku keterimanya di sini. So thank God. So thank you guys for watching this video. I hope you guys like it. Don't forget to like, subscribe, and comment down below. And thank you for having me, Clara and Dente, today. And I would like to do some more videos with you guys. Thank you.